teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam channel saya ini. Kali ini channel saya sudah berganti nama menjadi Sudut Sipil. Itu selaras dengan file dan ilmu proyek dari visi misi channel ini. Nah, namun pada kali ini saya tidak menguraikan tentang ilmu proyek bangunan, melainkan saya ingin memberikan suatu tips ataupun bisa dikatakan suatu saran bagi rekan-rekan sekalian, khususnya spesialisnya buat mahasiswa dan juga buat para pemula-pemula yang ingin berkarya. Ingin berkarya dalam arti kata ingin mendapatkan pendapatan yang banyak ataupun ingin mencari penghasilan tambahan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya di era milenial ini ataupun di era digital ini, hampir seluruh manusia di bumi ini mendapatkan informasi itu via internet, dan hampir seluruh manusia di muka bumi ini itu menggunakan handphone ataupun smartphone yang terkoneksi dengan internet. Jadi internet ini saat ini menjadi suatu kebutuhan, bisa dikatakan kebutuhan pokok atas informasi-informasi yang tersalurkan. Nah, berdasarkan dengan digitalisasi ini, mari sama-sama kita mengambil peluang dari koneksi internet yang terjalin saat ini. Jadi ini metode yang saya sajikan ini, cara yang saya sajikan ini adalah sesuatu yang sudah saya buktikan sendiri. Artinya ini adalah suatu pembuktian nyata. Jadi sebelum saya sampaikan, sebelum saya uraikan caranya ini, hal ini sudah saya buktikan dan saya sudah mendapatkan income dari cara ini. Jadi saya sendiri sudah mendapatkan pendapatan. Cuman nominal besar kecilnya itu untuk pertama saya rasa cukup lumayan, dan alhamdulillah lebih dari ekspektasi yang saya pikirkan gitu. Nah, sebagaimana judulnya, di mana judul yang saya berikan ini adalah bukan clickbait, melainkan judul yang memang benar-benar nyata, yaitu bagaimana cara mendapatkan ataupun cara menghasilkan uang dari internet dengan update caranya untuk tahun ini gitu, sesuai dengan format tahun digital. Artinya dengan perkembangan internet yang cukup pesat, berarti peluang yang terdapat di dalamnya pun cukup besar gitu kan. Jadi apa caranya? Jadi cara ini sesuatu hal yang lumrah dan lazim, artinya semua golongan, semua kalangan bisa melakukan cara ini gitu kan. Saya sendiri bukan dari basis ataupun bidang ini, tetapi saya mencoba untuk melakukan cara ini dan alhamdulillah saya berhasil. Walaupun keberhasilan saya ini belum mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi hasil nyatanya sudah nampak. Makanya saya ingin berbagi kepada rekan-rekan, kepada teman-teman sekalian, apabila ingin mendapatkan penghasilan tambahan ataupun pendapatan sampingan, mari kita coba cara ini. Saya rasa pun jika kawan-kawan sekalian konsisten, insya Allah kita tidak boleh mendahului takdir, tetapi para yang sudah profesional yang lebih dulu cukup sukses, dan saya sendiri juga ingin seperti itu. Nah, caranya adalah jika memang rekan-rekan sekalian yang dalam tanda kutip hobi menulis, itu menjadi suatu nilai plus. Tapi yang tidak hobi menulis, mari sama-sama kita mengenal yang namanya menulis dengan karya dan karangan yang indah, karangan yang memang banyak dicari. Jadi caranya adalah dalam mungkin rekan-rekan juga pernah mendengar, caranya adalah mari kita menjadi blogger, atau dalam bahasa cantiknya itu ngeblog. Nah gitu kan. Ngeblog ini artinya membuat suatu blog di internet. Kita tidak berbicara website dulu, saya berbicara dari dasar dulu. Kita ngeblog
Ngeblog itu artinya kita membuat suatu blog di internet. Lebih sederhananya kita membuat blog dari Google. Kemudian blog itu berisi dengan konten, cerita-cerita, ilmu pengetahuan atau dan sebagainya yang kita tulis, yang kita karang berdasarkan sesuatu hal yang nyata, yang real, yang bermanfaat. Kemudian kita atur redaksi narasinya secantik dan sedemikian rupa. Kemudian kita publish di dalam blog tersebut. Syukur-syukur blognya cepat dikunjungi, cepat berkembang, sehingga kemungkinan kita bisa mengajukan blog tersebut untuk dipasang iklan ke Google. Urutannya sama seperti membuat YouTube. Artinya kalau YouTube adalah dari segi visual tontonan, sedangkan blog ini adalah dari segi artikel untuk yang dibaca. Namun ada suatu keuntungan ataupun perbedaan di blog ini. Blog adalah sesuatu tampilan halaman yang bisa kita sisip atau inputkan hal-hal yang bisa di-download. Misalnya kita mau membuat blog tentang, seperti saya membuat blog tentang ilmu bahan-bahan proyek bangunan teknik sipil, sehingga saya di dalam blog tersebut memberikan data-data gratis kepada teman-teman, rekan-rekan sekalian yang membutuhkan, sehingga apabila teman-teman yang membutuhkan datang ke blog saya dan mendownload file bahan tersebut. Jadi sedangkan di YouTube ini memang bisa juga kita inputkan link downloadnya, tetapi link itu direct link menuju ke blog ataupun situs yang menyediakan bahan tersebut gitu. Jadi dengan adanya ngeblog tadi, sedemikian rupa kita harus selalu konsisten. Jadi mengupdate dan segala macam, dan berharap membuat dengan sedemikian bagusnya banyak viewer, banyak datang pengunjung, dan kemungkinan blog kita bisa kita ajukan ke Google untuk dipasang iklan. Jadi saya rasa untuk ditanya berapa lama blog itu akan berkembang, itu kembali kepada kita. Bagaimana kita mengimprovisasinya, bagaimana cara kita mengembangkannya, itu tergantung kepada kita. Jika kita konsisten, jika memang kita mau fokus, saya rasa tidak terlalu lama. Saya sudah membuktikan, mungkin rekan-rekan mau melihat buktinya. Nah, ini blog saya. Sebagaimana rekan-rekan bisa lihat, blog saya adalah www.sudutsipil.site atau bisa langsung dengan sudutsipil.site. Dan rekan-rekan bisa lihat sendiri di dalam blog saya itu sudah ada iklannya. Dan saya membuat blog itu pada tahun 2019 bulan November. Itu masih pertama saya buat. Kemudian bulan 1 2020 kemarin saya mengajukan AdSense untuk dipasang iklan di blog saya, karena saya merasa blog saya itu sudah memenuhi syarat karena traffic saya sudah cukup lumayan. Kemudian tanggal saya lupa tepatnya tanggal berapa, pokoknya sekitar tanggal 10 ataupun 11 bulan 1 saya mengajukan AdSense untuk dipasang iklan Google AdSense-nya. Kemudian selang satu malam, misalnya tanggal 11 saya ajukan, malam tanggal 13 itu saya sudah di reply email saya bahwasanya dengan jawaban dari Google mengapprove, artinya menyetujui blog saya itu untuk dipasang iklan. Jadi kalau kita runutkan dalam rentang waktu itu bulan 9 saya buat, bulan 1 saya ajukan, dan saya dalam bulan 1 itu sudah diterima. Namun perjuangannya itu dimulai pada saat setelah di-approve oleh si Google AdSense itu. Namun karena konsistenan kita, makanya saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, yang penting adalah konsisten. Yang kedua,
fokus, dan yang ketiga kerja keras. Semua ini butuh perjuangan, dan perjuangan itu butuh pengorbanan. Pengorbanan itu tidak selamanya uang, tetapi di sini juga uang berpengaruh. Uangnya untuk membeli paket, kuota, dan mencari literatur referensi dan segala macam. Tapi bukan modal yang besar, saya rasa. Modal yang besar adalah tenaga dan pikiran kita. Jadi itulah modal yang besar. Jadi dengan modal segitu, dengan konsisten yang besar, saya rasa tidak akan lama dalam hal dengan cara ngeblok ini. Jadi bulan itu saya diterima, kemudian gaji pertama saya dapatkan itu bulan ketiga. Artinya bulan 1 ada pre-nya bulan 2, bulan ketiga saya gajian pertama. Gajian pertama itu ya nominalnya mungkin lebih dari ekspektasi yang saya pikirkan, dan alhamdulillah cukuplah untuk ini. Namun setelah itu kita genjot kembali, kita konsisten lagi, kita coba upgrade dan dengan segala macam. Jadi intinya begini, kalau memang rekan-rekan mau gitu kan, kalau memang rekan-rekan punya hobi, saya rasa untuk menulis pun kalau orang tidak punya hobi, semua orang sudah bisa, apalagi mahasiswa. Jadi coba kita kembangkan hobi dan bakat kita untuk menghasilkan penghasilan tambahan bagi kita. Jadi untuk cara yang pertama ini adalah dari versi saya. Ayo kita ngeblok. Dengan ngeblok bisa menyalurkan seluruh hobi ataupun bakat menulis kita. Dalam membuat konten itu terserah, mau tentang ilmu pengetahuan, mau tentang kegiatan sehari-hari dan segala macam. Mungkin literaturnya bisa rekan-rekan lihat sendiri nanti di internet bagaimana. Cuman intinya yang mau saya sampaikan, kita yang muda harus berkarya. Jangan duduk berdiam. Alhamdulillah jika bersyukurlah jika orang tua kita orang berada. Artinya kebutuhan kita saat ini bisa dipenuhi. Tetapi saya ingin mengetuk kepada sahabat-sahabat sekalian, termasuk saya adalah dasarnya orang tua saya adalah orang sederhana. Jadi saya beranjak dari nol. Mungkin kalau kawan-kawan mau lihat, ada biodata saya di deskripsi, bisa kawan-kawan baca bagaimana perjuangan saya, bagaimana cara mendapatkan, malah di situ saya sudah sampaikan cara mendapatkan puluhan juta per bulan. Cuman itu adalah di bidang teknik sipil saya. Namun setelah saya baca-baca, ternyata banyak peluang-peluang sampingan yang bisa kita manfaatkan, apalagi di era digitalisasi ini. Jadi bagi kawan-kawan sekalian, bagi adik-adik sekalian, bagi junior dan bagi senior-senior yang ingin memulai, saya rasa belum terlambat. Ayo kita manfaatkan peluang internet ini. Jadi untuk penghasilan tambahan, apalagi dengan saat-saat seperti ini, musim bencana nasional bahkan bencana internasional virus ini menjadikan kita harus banyak di rumah. Saya rasa inilah saatnya untuk kita start memanfaatkan peluang mendapatkan penghasilan dari internet. Jadi apabila kawan-kawan, rekan-rekan ataupun teman-teman yang ingin berkonsul, menanyakan tentang perihal ngeblog ini, bagaimana caranya, bisa DM saya via Instagram, ada di deskripsi link Instagram saya. Kemudian di Facebook boleh juga, Messenger saya, dan ada kontak WA saya di halaman blog saya. Jadi silahkan rekan-rekan dan teman-teman sekalian jika ingin berkonsul atau sekedar untuk sharing. Dan saya sampaikan juga, saya ini bukan profesional, bukan seorang sudah hebat ngeblog, bukan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya ada peluang di situ yang bisa kita manfaatkan. Ayo sama-sama kita manfaatkan. Jadi jangan cuma bisa diam dan menertawakan orang lain yang orang lain sudah mengembangkan sayapnya. Coba lihat, ada yang menyanyi I am not baby doll, aku bukan boneka. Orang dia dibully, tapi dia bisa mendapatkan hasil dari bulian, dan itu terserah. Oke, saya rasa video ini sampai di sini. Nanti ke depan saya akan memberikan cara yang lain mendapatkan penghasilan tambahan dari internet.
Apabila ada pertanyaan silakan di kolom komentar, dan jika ini bermanfaat silakan di subscribe. Terima kasih.